Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi, mahasiswa Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari, Kota Lubuk Linggau. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya dengan mata kuliah Fikih Siasat dan mata kuliah Pemikiran Politik Klasik dan Pertengahan oleh dosen pengampu Bapak Saiful Anwar MH. Adapun tugas ini dibuat dalam bentuk makalah dengan judul Perkembangan dan Pemikiran Politik pada masa dinasti Ayyubiyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan juga dinasti Turki Utsmani. Sebagai pengantar dari makalah ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang konsep politik dalam Islam. Islam menyebut istilah politik dengan siasah, yaitu berarti pengaturan masalah keumatan. Menurut Imam Hambali, siasah adalah sikap, perilaku, dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Menurut Imam Hanafi, siasah berarti mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan dan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i, menyatakan politik harus sesuai dengan tujuan syariat, yaitu memelihara dan mengembangkan dan mengamalkan agama Islam, memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan umat, memelihara jiwa dan raga dari bahaya dan memenuhi hidupnya, serta memelihara harta kekayaan dan mengembangkan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa mengurangi dan menambah batas minimal maupun maksimal. Yang selanjutnya, memelihara keturunan dan memenuhi kebutuhan fisik maupun rohani. Baiklah, kita langsung kepada pokok bahasan, yaitu tentang perkembangan dari keempat dinasti. Yang pertama, perkembangan dan pemikiran politik masa dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi setelah menggulingkan dinasti Fatimiyah di Mesir. Salahuddin al-Ayyubi awalnya adalah komandan militer di bawah penguasaan Zegid Nur ad-Din, yang mana perkembangan dan pemikiran politik Ayyubiyah sangat dipengaruhi oleh konteks historis mereka, terutama Perang Salib, dan memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan politik dan budaya Islam selanjutnya. Dari struktur pemerintahan, dinasti Ayyubiyah menggunakan sistem monarki turun-menurun dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi dan melakukan pembagian wilayah kekuasaan di antara anggota keluarga Ayyubiyah untuk menjaga stabilitas politik. Menggunakan sistem iqta, yaitu pemberian tanah kepada para pejabat dan komandan militer sebagai imbalan jasa, dan membuat administrasi terpusat dengan birokrasi yang efisien termasuk diwan atau yang disebut dengan kantor pemerintahan untuk berbagai urusan. Dari kebijakan militer, dinasti Ayyubiyah melakukan penguatan pertahanan utama di wilayah perbatasan, membangun dan merenovasi benteng-benteng yang strategis, serta melatih tentara profesional termasuk unit elit Mamluk atau budak prajurit, serta mengembangkan teknologi perang termasuk penggunaan mangonel yang sering disebut dengan alat pelontar batu. Selanjutnya, dari kebijakan keagamaan. Dinasti Ayyubiyah melakukan atau mengembalikan Sunni sebagai mazhab resmi negara, menggantikan Syiah, Islamiyah, Fatimiyah. Membangun madrasah-madrasah Sunni untuk memperkuat ideologi negara, meningkatkan toleransi terhadap minoritas agama termasuk Kristen, Yahudi, meski dengan berbagai pembatasan, serta menekankan konsep jihad dalam konteks perlawanan terhadap Perang Salib. Selanjutnya, kebijakan ekonomi. Dinasti Ayyubiyah melakukan pengembangan perdagangan internasional termasuk dengan negara-negara Eropa, meningkatkan dan perbaikan infrastruktur termasuk jalan-jalan dan pelabuhan, dan mereformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan industri pertanian dan industri lokal. Selanjutnya, dari diplomasi dan hubungan internasional, dinasti Ayyubiyah melakukan negosiasi aktif dengan kekuatan Eropa
termasuk perjanjian damai dengan Richard I dari Inggris, kemudian membuat aliansi strategis dengan kekuatan muslim lainnya untuk menghadapi ancaman eksternal, serta memberlakukan pernikahan politik untuk memperkuat hubungan antar negara. Kemudian dari perkembangan intelektual kami jelaskan pula pada masa dinasti Ayyubiyah, ia melakukan atau meningkatkan dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan seni, membangun perpustakaan dan pusat-pusat pembelajaran, melakukan patronase terhadap ulama dan penyair serta seniman, dan selanjutnya melakukan pengembangan arsitektur Islam yang hal ini terlihat dalam pembangunan masjid dan madrasah serta istana. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pemikiran politik. Pemikiran politik pada masa dinasti Ayyubiyah yaitu memberlakukan konsep kesatuan umat Islam yang disebut dengan ummah sebagai dasar legitimasi kekuasaan, menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pemerintahannya, mengembangkan teori politik Islam dan menekankan keadilan dan kesejahteraan rakyat, memperkuat figur pemimpin yang adil yang dicontohkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri. Kemudian adapun tokoh-tokoh politik yang berpengaruh serta terkenal pada masa Ayyubiyah antara lain Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Malik Al-Adil, Al-Malik Al-Kamil, dan Al-Malik Al-Muazzam. Kita masuk pada kemunduran dinasti Ayyubiyah. Kemunduran dinasti Ayyubiyah itu dipengaruhi karena terjadinya konflik internal di antara pewaris Salahuddin setelah kematiannya, adanya berbagai ancaman yang terus-menerus dari pasukan Salib dan Mongol, meningkatnya kekuatan Mamluk yang akhirnya menggulingkan dinasti di Mesir pada tahun 1250 Masehi. Baiklah, kita langsung kepada dinasti yang kedua, yaitu perkembangan dan pemikiran politik pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan setelah berkonflik dengan Ali bin Abi Thalib. Ia memindahkan pusat pemerintahannya dari Madinah ke Damaskus dan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khalifah atau kepemimpinan berdasarkan musyawarah menjadi sistem pemerintahan monarki yang turun-menurun. Dinasti Umayyah memainkan peran krusial dalam pembentukan institusi politik di awal pemerintahannya. Struktur pemerintahan dinasti Umayyah, yaitu mengangkat khalifah sebagai pemimpin tertinggi dengan kekuasaan yang absolut, membentuk diwan atau departemen pemerintahan sebagai administrasi, membentuk sistem wali atau gubernur untuk mengelola provinsi-provinsi, dan menerapkan sistem pajak yang terorganisir. Selanjutnya, ekspansi wilayah. Dalam hal ekspansi wilayah, dinasti Umayyah melakukan perluasan wilayah ke Afrika Utara, Spanyol, Asia Tengah, dan India. Membentuk armada laut yang kuat untuk mendukung ekspansi dan membuat kebijakan Arabisasi di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Dari kebijakan keagamaan, dinasti Umayyah menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, meningkatkan toleransi terbatas terhadap agama lain atau ahlul kitab, memperkuat peran khalifah sebagai pemimpin agama dan politik, membangun masjid-masjid besar sebagai simbol kekuasaannya. Dari kebijakan ekonomi, dinasti Umayyah membuat standarisasi mata uang dengan pengenalan dinar, emas, dan dirham serta perak sebagai mata uang, mengembangkan sistem irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian, serta membangun berbagai infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan untuk mendukung perdagangannya, serta membuat dan pengenalan sistem pajak baru termasuk jizyah untuk non-muslim. Dari perkembangan budaya dan intelektual pada masa Umayyah, ia menerapkan Arabisasi administrasi dan kehidupan sosial, mendukung perkembangan seni dan arsitektur Islam yang
Dalam dinasti ini juga berawalnya perkembangan ilmu hadis, tafsir, dan fikih, serta melakukan penerjemahan karya-karya Yunani Persia di dalam bahasa Arab. Kebijakan militer mereka atau kebijakan militer dari dinasti Umayyah yaitu membentuk antara profesional yang berbayar, menggunakan teknologi perang baru yang termasuk mesin pengepung, dan membangun ribat atau pos perbatasan untuk pertahanan. Selanjutnya, hubungan internasional. Dinasti Umayyah melakukan diplomasi aktif dengan Kekaisaran Bizantium dan kekuatan lain, membuat perjanjian dagang dengan berbagai negara, serta melakukan pengiriman duta besar ke negara-negara tetangga. Selanjutnya, pemikiran politik. Secara umum, pemikiran politik dinasti Umayyah berfokus pada konsolidasi kekuasaan dan perluasan wilayah serta pengembangan administrasi pemerintahan. Pembentukan ideologi kekuasaan dan memperkuat legitimasi dinasti di antara pemikiran politik yang dihasilkan antara lain menekankan pentingnya jihad dalam konteks perang salib dan memberlakukan konsep kesatuan umat Islam atau ummah, serta menekankan pentingnya keadilan dalam kesejahteraan rakyat. Beberapa tokoh politik penting pada masa dinasti Umayyah antara lain Muawiyah I, Yazid I, Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, serta Al-Walid I. Kita masuk kepada kemunduran dinasti Umayyah. Kemunduran dinasti Umayyah terjadi pada tahun 750 Masehi yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain terjadinya tantangan internal berupa konflik antara Arab dan non-Arab atau Mawali, terjadinya pemberontakan Khawarij dan Syiah, adanya ketegangan antara suku utara atau Qais dan selatan, yaitu daerah Yaman maksud kami. Munculnya gerakan Abbasiyah dan akhirnya menggulingkan Umayyah. Kita masuk kepada dinasti yang ketiga, yaitu dinasti Abbasiyah. Adapun perkembangan dan pemikiran politik pada masa dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Abu Abbas Al-Saffah pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah. Pada masa ini pemikiran politiknya menegaskan legitimasi kekuasaan berdasarkan garis keturunan Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang berdasarkan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah menerapkan sentralisasi kekuasaan dan yang memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Struktur pemerintahan dinasti Abbasiyah yaitu menjadikan khalifah sebagai pemimpin tertinggi, namun kekuasaannya bervariasi sepanjang periode. Membentuk perdana menteri atau wazir sebagai administrator utama, menerapkan sistem birokrasi yang lebih kompleks termasuk dewan-dewan khusus, membagi wilayah menjadi provinsi-provinsi yang dikelola oleh gubernur. Periode kekuasaan pada masa dinasti Abbasiyah dibagi dalam 3 periode, yaitu periode atau masa keemasan pada tahun 750 sampai 847 Masehi, yang mana terjadinya stabilitas politik dan ekspansi wilayah serta perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Periode yang kedua yaitu periode atau masa kemunduran pada tahun 847 sampai tahun 945. Hal ini ditandai meningkatnya kekuasaan militer Turki dan munculnya dinasti-dinasti semi-independen di wilayah-wilayah tertentu. Periode yang ketiga yaitu periode dominasi Buwayhid dan Seljuk tahun 945 sampai 1258, yang mana ditandai oleh khalifah sebagai simbol spiritual dengan kekuasaan politik yang terbatas. Kebijakan keagamaan, dinasti Abbasiyah menjadikan Islam Sunni sebagai ideologi resmi negara, yang meningkatkan toleransi sebagai agama lain dan aliran Islam yang berbeda, melakukan patronase terhadap ulama dan institusi keagamaan, mendirikan madrasah-madrasah sebagai pusat pendidikan Islam. Kita masuk ke kebijakan ekonomi. Dalam hal kebijakan ekonomi, dinasti Abbasiyah mengembangkan sistem perbankan dan pertukaran mata uang,
meningkatkan perdagangan internasional melalui jalur sutra, membuat inovasi dalam teknik pertanian dan irigasi, mengenalkan sistem iqta atau pemberian tanah sebagai imbalan jasa. Kebijakan militer. Dari kebijakan militer, dinasti Abbasiyah menggunakan pasukan profesional terutama dari Turki dan kemudian Mamluk, membangun sistem pertahanan di perbatasan dan melakukan ekspansi dengan Bizantium dan ke wilayah baru. Perkembangan intelektual dan budaya pada masa dinasti Abbasiyah ditandai oleh beberapa hal, antara lain mendirikan Bait al-Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Banyaknya kemajuan dalam berbagai bidang ilmu seperti ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, dan ilmu filsafat. Berkembang pula pada masa ini juga berkembang seni dan arsitektur Islam, serta munculnya pula tokoh-tokoh intelektual seperti Al-Kindi, Al-Farazi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Pada masa dinasti Abbasiyah, selain ilmu pengetahuan dan budaya, inovasi administratif juga dikembangkan saat itu. Antara lain mengembangkan sistem pos dan intelijen yang disebut dengan Barit, membuat standarisasi sistem pengukuran dan mata uang, pembentukan lembaga hisbah untuk mengawasi pasar dan moral publik. Pada masa dinasti Abbasiyah juga terjadinya perkembangan hukum Islam yang antara lain kodifikasi hukum Islam dan munculnya mazhab-mazhab fikih, meningkatkan peran qadi atau hakim dalam sistem peradilan, serta mengembangkan teori politik Islam oleh para ulama dan filsuf. Dari hubungan internasional, dinasti Abbasiyah melakukan diplomasi aktif dengan kekuatan-kekuatan besar seperti Kekaisaran Bizantium dan dinasti Tang di Cina, membuat pertukaran duta besar dan hadiah diplomatik, serta melakukan perjanjian dagang dan aliansi politik dengan berbagai negara. Kita masuk kepada pemikiran politik. Pemikiran politik pada masa dinasti Abbasiyah menerapkan konsep khilafah yaitu Khalifah Abbasiyah dianggap sebagai pemimpin umat Islam dan penerus Nabi Muhammad SAW. Penerapan hukum Islam atau syariah dalam sistem pemerintahan menekankan pada persatuan dan solidaritas umat Islam serta pengembangan birokrasi yang efisien terpusat di bawah kekuasaan khalifah. Menerapkan toleransi terhadap agama dan budaya lain seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, seni Islam yang mencapai puncak kemajuan. Penaklukan dan perluasan wilayah kekuasaan untuk memperluas pengaruh Islam. Membuat teori kontrak sosial antara penguasa dan rakyat, antara otoritas spiritual atau khalifah dan kekuatan praktis atau sultan atau amir harus terpisah. Munculnya karya-karya politik seperti Al-Ahkam Al-Sultaniyah oleh Al-Mawardi. Adapun tokoh-tokoh politik yang terkenal dan penting pada masa dinasti Abbasiyah antara lain Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tas, dan Al-Mu'tadid. Terakhir, kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu terjadi pada tahun 1258 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain melemahnya kontrol pusat terhadap provinsi-provinsi, ketergantungan pada militer bayaran, korupsi dan kemewahan di kalangan elit, invasi Mongol yang mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258. Yang terakhir, dinasti Turki Utsmani, yaitu perkembangan dan pemikiran politik Turki Utsmani atau Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Turki Utsmani didirikan oleh Utsman I di Anatolia Barat pada tahun 1299. Pada abad ke-14 dan 15, Turki Utsmani melakukan ekspansi yang cepat dan menaklukkan Bizantium dan sebagian besar Balkan. Masa pemimpinan Sultan Mehmed II tahun 1451
sampai 1481 Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel dan menjadikannya ibu kota kekaisaran. Pada masa dinasti ini berkembang dari kekuatan kecil menjadi kekaisaran multi etnis yang kuat dan mencapai puncak kekuasaan pada abad ke-16 dan 17 dengan menguasai wilayah yang luas dari Afrika Utara hingga Eropa Tengah di bawah pemimpinan Sulaiman. Struktur pemerintahan Turki Utsmani yaitu mengangkat sultan sebagai pemimpin tertinggi dengan gelar khalifah setelah 1517 Masehi. Memberlakukan sistem devshirme untuk merekrut dan melatih pejabat pemerintahan dan militer. Membentuk Dewan Imperial atau dikenal dengan Divani Humayun sebagai badan penasehat utama. Memberlakukan sistem millet untuk mengelola komunitas non-muslim. Perkembangan politik dinasti Turki Utsmani atau Ottoman, Kekaisaran Ottoman dibagi dalam 3 periode, yaitu periode ekspansi tahun 1299 sampai 1683 yaitu melakukan penaklukan terhadap Konstantinopel tahun 1453 dan ekspansi ke Eropa, Afrika Utara dan Timur Tengah. Periode yang kedua yaitu periode stagnasi tahun 1683 sampai tahun 1827 yang mana ditandai oleh kekalahan di Wina tahun 1683 yang menandai berakhirnya ekspansi besar dan melakukan upaya reformasi internal dan modernisasi. Periode yang ketiga yaitu periode Tanzimat dan kemunduran tahun 1827 sampai 1922 yaitu melakukan reformasi besar-besaran untuk memodernisasi kekaisaran dan terjadi tekanan kekuatan Eropa dan nasionalisme di internal. Kebijakan keagamaan dinasti Turki Utsmani atau Kekaisaran Ottoman yaitu menjadikan Islam Sunni sebagai agama resmi negara, menekankan toleransi terhadap agama lain melalui sistem millet. Sultan adalah sebagai pelindung 2 kota suci yaitu kota Mekah dan juga kota Madinah setelah tahun 1517 melakukan patronasi terhadap ulama dan lembaga keagamaan. Selanjutnya kebijakan ekonomi. Pada masa dinasti Utsmani, kebijakan ekonomi dilakukan dengan menerapkan sistem timar atau pemberian tanah untuk mendukung militer, melakukan kontrol yang ketat atas perdagangan dan produksi, memberlakukan kapitulasi kepada kekuatan Eropa yang akhirnya merugikan ekonomi Ottoman itu sendiri, serta melakukan industrialisasi di akhir periode Ottoman. Dari kebijakan militer, Kekaisaran Ottoman membentuk Korps Janissary sebagai pasukan elit hingga penghapusannya pada tahun 1826, melakukan modernisasi militer dengan bantuan penasehat Eropa dan mengembangkan angkatan laut yang kuat. Selanjutnya hubungan internasional. Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani melakukan diplomasi kompleks dengan kekuatan Eropa, membentuk aliansi dan konflik dengan berbagai negara tetangga, ikut berperan serta penyeimbang dalam politik Eropa. Selanjutnya perkembangan intelektual dari Turki Utsmani ditandai dari terbentuknya sintetis budaya Turki, Arab dan Persia serta Eropa, berkembangnya seni, arsitektur dan sastra Ottoman, munculnya pula berbagai pemikir reformis seperti Ibrahim Mutefferika dan Namik Kemal. Adapun pemikiran politik pada masa Turki Utsmani yaitu menerapkan konsep kesultanan, yaitu menggabungkan otoritas politik dan agama, yang mana Sultan Turki Utsmani dianggap sebagai pemimpin umat Islam khususnya dan penerus Nabi Muhammad SAW, serta menerapkan hukum syariah dalam berbagai aspek kehidupan, dan ulama berperan penting dalam urusan kenegaraan dan agama. Pada pemikiran politiknya juga
munculnya pemikiran sentralistik, yaitu kekuasaan terpusat di tangan sultan dan birokrasi istana. Adanya teori lingkaran keadilan yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyatnya dan menerapkan prinsip kanun atau hukum sekunder yang berdampingan dengan syariah. Munculnya ide Fak Ottoman, yaitu perdamaian dan stabilitas di bawah kekuasaan Ottoman. Meningkatkan toleransi agama, yaitu minoritas agama lain diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah dan praktik keagamaan mereka. Serta munculnya pemikiran ekspansionis di mana Turki Utsmani berusaha memperluas wilayah kekuasaannya untuk menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah dan Mediterania. Adapun tokoh-tokoh politik yang terkenal dan penting pada masa dinasti Turki Utsmani yaitu Osman I, Orhan I, Murad I, Bayezid I, Muhammad II yang disebut dengan Sang Penakluk, Sulaiman I atau disebut dengan Sang Agung, Salim III dan Mahmud II. Yang terakhir yaitu kemunduran dinasti Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani terjadi pada tahun 1922 dan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketidakmampuan untuk bersaing dengan kemajuan teknologi dan ekonomi Eropa, meningkatnya korupsi dan inefisiensi dalam birokrasi, adanya tekanan dari nasionalisme di wilayah-wilayah kekuasaan, adanya keterlibatan dalam Perang Dunia I yang berakhir dengan kekalahan. Secara garis besar, pemikiran politik Utsmani didasarkan pada konsep kepemimpinan Islam yang penerapan hukum syariah dan aspirasi untuk menjadi kekuatan dominan di dunia Islam. Namun pada akhirnya sistem politik Turki Utsmani tidak dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengalami kemunduran. Selanjutnya yang terakhir dari uraian yang kami sampaikan dari beberapa dinasti di atas, maka kami membuat sebuah kesimpulan, yaitu perkembangan pemikiran politik pada abad pertengahan, khususnya pada masa dinasti Ayyubiyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan dinasti Turki Utsmani di atas menunjukkan dinamika yang kompleks yang mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan ideal Islam dengan realitas praktis pemerintahan. Periode pertengahan ini ditandai oleh inovasi administratif dan pengembangan teori politik yang kompleks dan juga adaptasi terhadap tantangan internal dan eksternal, dan warisan politik dari era tersebut di atas dan terus mempengaruhi pemikiran politik Islam hingga sampai masa modern hingga saat ini. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.